Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kelompok kami mengenai stres. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Syahnas Madatillah, Syifa Rahimatulwadah, Sri Indah, Ulfa Rahmasari, Rauzatul Umaina, dan Evi Wistianta Tarigan. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu stres. Jadi, stres itu adalah suatu stimulus atau situasi yang menimbulkan distres dan menciptakan tuntutan fisik dan psikis pada seseorang. Dan stres ini juga membutuhkan coping dan adaptasi. Jadi, bisa dikatakan stres ini adalah suatu tekanan atau suatu rasa yang menekan pada seseorang. Dan stres ini umum dirasakan oleh semua orang. Selanjutnya kita akan membahas apa itu stresor. Jadi stresor itu adalah suatu yang menyebabkan stres. Dan stres itu sendiri adalah akibat dari interaksi timbal balik antara rangsangan lingkungan dan respon individu. Jadi bisa dikatakan stresor ini adalah sumber atau faktor-faktor internal atau eksternal yang dapat menimbulkan stres itu sendiri. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gejala akibat stres. Jadi, seseorang yang mengalami stres itu akan mengalami gangguan baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Jadi, di sini saya akan bahas mengenai gejala stres dari segi fisiologis. Nah, seseorang yang mengalami gejala stres itu akan mengalami berbagai gangguan dari segi fisiknya. Di antaranya yaitu gangguan pernafasan, kemudian gangguan kulit. Jadi biasanya pada orang yang mengalami gejala stres ini akan mengalami atau akan timbul jerawat pada wajah, kemudian tangan dan kaki berkeringat, kemudian mulut dan bibir juga terasa kering, dan juga terjadi gangguan tidur pada seseorang yang mengalami gejala stres. Kemudian orang yang mengalami gejala stres ini juga sering bolak-balik toilet untuk buang air kecil, dan beberapa gangguan fisik lainnya yang dialami oleh orang-orang yang mengalami stres. Secara psikologis ada beberapa gejala stres, antara lain cemas berlebih adalah suatu keadaan ketika seseorang tidak dapat mengatur atau mengendalikan emosi yang ada dalam dirinya sehingga mengganggu kesehariannya. Hal ini juga menyebabkan seseorang tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan sehari-harinya seperti biasa. Yang kedua, ada merasa takut. Merasa takut adalah suatu situasi di mana seseorang tidak bisa mengendalikan pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan dan cenderung berpikiran negatif akan sesuatu. Merasa takut ini menyebabkan seseorang tidak dapat fokus dalam mengerjakan kesehariannya dan dapat mengganggu kesehariannya juga. Kemudian ada depresi. Depresi adalah suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga dapat menyebabkan seseorang tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Kemudian ada beberapa gejala stres yang lainnya seperti sulit tidur, sedih, dan kehilangan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Situasi-situasi yang menyebabkan stres ini akan direspon dengan kemarahan, depresi, kecemasan, hingga frustasi. Nah, membahas mengenai stres. Nah, pasti kawan-kawan berpikir nih, kenapa stres itu bisa terjadi? Kok bisa ya? Nah, stres itu berasal dari individu sendiri, di mana itu tergantung bagaimana tanggapan si individu ini terhadap stres tersebut. Nah, jadi dengan tanggapan tersebut itu dapat mempengaruhi tingkat stres yang dialami setiap si individu ini. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor pemicu stres. Nah, di mana yang pertama itu dapat kita lihat dari lingkungan fisiknya. Nah, lingkungan fisik ini menjadi sumber stres seperti suhu yang terlalu panas atau dingin, perubahan cuaca, di mana cahayanya terlalu terang atau gelap, dan dengan suara yang terlalu bising dan polusi. Itu merupakan sumber-sumber potensial yang bisa menjadi stresor dan kepadatan penduduk. Nah, penyebab stres yang kedua ini dapat kita lihat dari stres yang berasal dari kelompok hubungan. Nah, seperti hubungan dengan teman, dengan atasan, atau dengan bawahannya. Nah, di mana dapat mencakup konflik interpersonal. Nah, dengan kurangnya dukungan sosial dan ekspektasi yang tidak realistis. Nah, misalnya seperti ketegangan dengan teman kerja atau ketidaksesuaian dengan atasan kerja sehingga menyebabkan tekanan tambahan. Nah, yang ketiga itu penyebab stres ini disebabkan
disebabkan karena faktor dari keorganisasian. Nah, di mana mengapa terjadi penyebab stresnya, yaitu seperti peraturan yang diambil oleh perusahaan, struktur organisasi yang tidak sesuai, dan partisipasi para anggota yang rendah, sehingga si individu ini mengalami stres. Nah, jadi teman-teman perlu kita ingat bahwa stres yang sama itu bisa berakibatkan berbeda pada setiap individu. Nah, mengapa? Karena adanya perbedaan tanggapan antar individu atau biasa disebut dengan individual difference. Nah, jadi perbedaan tersebut itu meliputi yang pertama yaitu ada tingkat usia. Nah, misalnya nih, seorang remaja yang baru memasuki dunia kerjanya nih. Nah, jadi dengan pekerjaan yang menantang si individu ini, itu membuat stres bagi si individu tersebut dibandingkan dengan orang dewasa yang sudah berpengalaman lama dalam dunia pekerjaannya tersebut. Nah, yang kedua itu ada tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan dan pengalaman hidup juga dapat memengaruhi stres. Nah, misalnya nih, yang banyak kita lihat bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan dan yang tinggi dan memiliki pengalaman hidup yang luas itu lebih baik dalam bertoleransi dan mengontrol emosi dan mengontrol stresnya terhadap orang yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki pengalaman hidup yang lebih luas. Kemudian ada tingkat kesehatan fisik dan kesehatan mental. Nah, di mana orang yang sakit ini lebih mudah menderita akibat stres dibandingkan orang yang sehat. Nah, selanjutnya yaitu ada tingkat kepribadian. Nah, di mana dapat kita lihat bahwa orang yang memiliki kepribadian tipe A itu cenderung akan lebih mudah terkena penyakit jantung dibandingkan dengan orang yang memiliki kepribadian tipe B. Nah, yang terakhir yaitu ada tingkat harga diri. Nah, di mana orang yang memiliki harga diri yang rendah itu akan cenderung membuat efek stres bagi si individu tersebut dibandingkan dengan orang yang memiliki harga dirinya yang tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sindrom adaptasi umum. Nah, jadi teori sindrom adaptasi umum ini diperkenalkan oleh Selye. Selye ini berpendapat bahwa tubuh itu bereaksi secara sama ketika tubuh menghadapi stres, ketika individu menghadapi stres. Nah, itu stresnya itu tidak menentu. Jadi apapun jenis stres itu dan apapun jenis stresornya, maka tubuh ini bereaksi secara sama. Jadi reaksi pertahanan psikologis yang dilakukan oleh tubuh ketika menghadapi stresor merupakan pertahanan untuk melindungi seseorang dan menjaga integritasnya itu supaya tetap mampu bertahan hidup. Nah, jadi tubuh ini memiliki tiga tingkat resistem normal, ada dibagi 3 fase. Yang pertama yaitu fase Foster alam. Nah, di mana fase ini sebagai fase peringatan, di sini tubuh merespon secara cepat terhadap stres. Nah, contohnya itu stres ketika mau menghadapi ujian. Nah, dari stres itu maka si individu ini akan mengalami seperti gejala meningkatnya detak jantung, kemudian pernafasannya itu lebih cepat dan juga bisa mengeluarkan keringat dingin. Yang kedua itu fase resistensi. Jadi fase ini muncul setelah fase alarm, di mana tubuh mencoba untuk mengatasi stres atau stimulus dengan menyesuaikan diri. Nah, contohnya seperti seseorang sudah mengetahui jadwal ujiannya itu kapan. Nah, dan dia itu langsung membuat jadwal belajarnya. Kemudian si individu ini mau berusaha mengelola waktunya dengan baik, sehingga si individu ini mencoba menyesuaikan diri dengan meningkatkan energi dan fokus untuk menghadapi situasi yang menantang. Yang ketiga itu fase exhaustion, di mana fase ini jika stresnya masih berlanjut, tubuh tidak dapat mengatasi. Nah, sistem kekebalan tubuh pun dan sumber daya lainnya pun ini mungkin menjadi terkuras. Nah, sehingga meningkatkan resiko penyakit atau kelelahan jangka panjang. Contohnya itu seperti seseorang melakukan jadwal belajarnya itu ketat. Nah, sehingga istirahatnya itu kurang cukup. Jadi tubuhnya itu mengalami kelelahan dan juga menurunnya konsentrasi.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi stres. Yang pertama itu ada dengan medis, yaitu dengan pemberian obat-obatan antidepresan yang diberikan oleh psikiater maupun dokter. Selanjutnya itu dengan menjaga pergaulan. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang positif, maka kita akan merasakan hal-hal positif dan itu dapat mengurangi stres. Kemudian bisa dengan istirahat, biofeedback, melakukan olahraga, meditasi, pola makan, dan melakukan kegiatan-kegiatan relaksasi seperti yoga dan lain-lain. Sekian video presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.